Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua, sahabat semua. Jadi kali ini kita mau bagi-bagi lagi tentang zikir napas dalam kehidupan. Jadi sangat banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, saya bingung, yang dikatakan selalu sadar ke Allah itu seperti apa? Yang dikatakan berzikir sebanyak-banyaknya itu seperti apa? Mohon ke Allah itu yang bagaimana?" Jadi banyak teman-teman yang bingung seperti apa yang dikatakan kita itu zikir yang tiada putus. Maknanya zikir yang tiada putus. Jadi teman-teman harus pahami bahwa zikir yang sebanyak-banyaknya itu bukan sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah, bukan sebanyak-banyaknya berzikir dengan menyebut nama Allah, tetapi sebanyak-banyaknya kita tersambung kesadaran kita kepada Allah. Itulah yang dikatakan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi macam mana bang tentang zikir nafas? Zikir nafas kita kan selalu zikirnya hu Allah. Kalau hu Allah ini seperti mana bang kalau dalam kehidupan? Apakah kita berzikir hu Allah dalam segala gerak hidup kita atau bagaimana? Ya mungkin kalau kita lagi sendiri, kita lagi nggak berbicara seperti ini, mungkin kita bisa untuk berzikir hu Allah di dalam hati dengan seirama napas kita bisa. Tetapi ketika kita beraktivitas sulit rasanya. Contohnya seperti bicara ini, bisa nggak berbicara di dalam menyebut hu Allah juga sulit. Nah, jadi karena apa? Kita fokus kita di jasad. Makanya kalau yang zikir hu Allah ini kan kita fokusnya di wilayah hati, wilayah kesadaran jiwa. Jadi otomatis jasad mati dulu baru di dalam fokus. Tapi kalau dalam gerak hidup seperti ini, kita mungkin bekerja, kita mungkin berkendara, mungkin lagi ngapain ya. Yang bisa itu ketika bibir ini gak bicara. Ketika bibir gak berbicara, bisa kita berzikir di dalam hati, menyebut Allah. Tetapi kalau kita lagi ngobrol sama teman, itu sulit untuk kita berzikir juga kepada Allah. Jadi untuk menyebut itu sulit, menyebut nama Allah itu sulit. Jadi yang lebih enaknya itu, yang penting itu adalah kesadaran kita kepada Allah. Kita lagi ngapain aja, yang penting kesadaran ini nggak terputus, itu namanya sudah zikir. Jadi bukan kita berarti harus hu Allah 24 jam, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kita hu Allah itu hanya sebagai pemancing atau pancingan untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita aja. Zikir nafas hu Allah. Ketika kita berzikir nafas, kita menyebut hu Allah, itu hanya alat, hanya sebuah batu loncatan untuk mengaktifkan kesadaran jiwa. Nanti kalau kesadaran jiwa sudah aktif, kita juga bisa selalu tersambung. Ini seperti ada koneksi, selalu tersambung kepada Allah dimanapun kita berada, lagi ngapain juga, kapanpun, dimanapun dan lagi ngapain pun, kita bisa koneksi kesadaran kepada Allah. Kalau untuk menyebut sulit. Nah, jadi bukan makna zikir itu kita sebanyak-banyaknya nyebut hu Allah, hu Allah, hu Allah di dalam hati, atau zikir-zikir yang lain kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Bukan itu yang dimaknakan zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang dikatakan zikir yang sebanyak-banyaknya adalah sebanyak-banyaknya kita sadar Allah. Nggak ada putus sadar Allahnya, putus sambung lagi, putus sambung lagi. Koneksi kita ke Allah itu terhubung terus. Nah, jadi itulah yang dikatakan zikir yang sebanyak-banyaknya. Lagi ngomong nih, lagi rekaman, lagi ngomong. Memang lisan berkata-kata, fokus ini. Pikiran fokus pada lisan yang berkata-kata. Tetapi di dalam, apakah menyebut juga hu Allah? Bukan menyebut, tetapi kesadaran nyambung ke Allah. Jadi teman-teman harus pahami
Jangan sampai teman-teman nanti bingung, bang saya zikir dalam kehidupan seperti apa bang? Bingung nanti kalau dimaknakan itu menyebut, tapi bukan menyebut. Jadi kita hanya menyambung kesadaran. Kalau kita mungkin lagi santai, lagi rileks, kita lagi tidak ada kegiatan, mungkin bisa kita berzikir nafas. Contohnya kita di bandara atau di ruang tunggu atau di rumah sakit atau di mana, pokoknya ruang tunggu, kita kan bengong tuh. Ya udah, atur posisi duduk, sudah di dalam hati berzikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Seiramanya keluar masuk napas kan. Nah, tapi kalau kita sudah berinteraksi sama orang lain, itu sulit untuk menyebut lagi hu Allah. Jadi bagaimana bang? Sambung aja kesadaran kita kepada Allah. Nah, jadi itu yang poinnya tuh di situ. Kita dalam apapun gerak, kita tuh ada kesambungan sama Allah. Nah, jadi kan Allah bilang, kemana kau memandang, di situ wajah Allah. Nah, maknanya di sini apa? Itulah yang dikatakan zikir. Jadi kita lagi ngapain aja, Allah terus yang kita pandang, Allah terus yang kita sadari. Jadi ada koneksi. Terus ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain, bang saya sudah lama mengamalkan zikir nafas, tetapi akhir-akhir ini kok jadi malas untuk duduk timpuh. Nah, maksudnya durasinya nggak terlalu panjang lagi. Kalau dulu saya 1 jam, 2 jam, 3 jam saya kuat untuk duduk timpuh. Tapi kalau akhir-akhir ini 30 menit aja itu sudah terasa lama bang. Udah jarang saya nggak seperti dulu lagi. Tetapi dalam kehidupan aktif nggak sadar Allahnya? Kalau aktif berarti udah benar. Berarti kita zikirnya itu tidak hanya di saat duduk, tetapi dalam kehidupan kita juga berzikir kepada Allah. Seperti apa yang dikatakan berzikir? Bukan menyebut, tetapi menyambung kesadaran kita kepada Allah. Dalam apapun segala gerak hidup ada Allahnya itu, ketersambungannya ada. Jadi itulah yang dikatakan bahwa kita itu telah berzikir. Nah, jadi untuk teman-teman semua jangan bingung. Untuk pemula kita latih dulu zikir nafasnya di duduk timpuh. Ini harus dikuatkan dulu nih. Taruhlah 3 bulan, 6 bulan, setahun ini duduk timpuh ini harus kencang. Nah, nanti kalau zikirnya sudah aktif, kita akan sedikit duduk timpuh, tetapi kita lebih banyak dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini kita selalu on ke Allah, selalu sadar kepada Allah, selalu bersama Allah, merasakan Allah yang dekat dalam segala apapun gerak hidup kita bersama Allah. Itu namanya zikir yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan nih. Nah, tapi harus diaktifkan dulu. Maknanya diaktifkan itu ya istilahnya kalau ya kayak program ya diinstal dulu. Caranya gimana bang ya? Sering-sering dulu duduk timpuhnya. Kalau udah sering-sering duduk timpuh, otomatis nanti dalam kehidupan akan aktif juga. Tapi kalau kita duduk timpuhnya sudah malas, jarang kita zikir nafasnya, maka sadar Allah dalam kehidupan itu tidak akan aktif. Gak ada manfaatnya itu. Ibaratnya ya tidak ada efek, tidak berfaedah. Nah, mungkin dalam duduk timpuh kita sadar Allah, tapi dalam kehidupan gak sadar lagi. Nah, ya, apakah itu yang dikatakan zikir? Sebenarnya zikir itu ya harus, jangan di saat duduk aja. Allah bilang zikirlah kamu di saat duduk, berdiri, dan berbaring. Berarti dalam setiap keadaan harus selalu zikir. Jadi kalau dianggap, wah saya udah banyak bang zikir, hari-hari saya zikir, kapan zikirnya? Di saat duduk aja. Dalam kehidupan zikir nggak paham dia maknanya itu. Berarti belum terinstall itu yang seperti itu. Taruhlah di saat duduk dia 2 jam, tiap hari 2 jam, 3 jam, 4 jam, mungkin kuat dia di saat duduk. Tapi dalam kehidupan nggak ada zikirnya, otomatis di situ dia jauh dari Allah. Jadi orang yang dekat kepada Allah itu apabila dia zikirnya nggak putus, senantiasa dia bersama Allah, senantiasa dia sadar Allah, senantiasa dia berisan. Nah, jadi
Kalau sudah seperti itu ya kita nggak bisa macam-macam lagi. Karena selalu merasa dipantau oleh Allah, merasa bersama Allah. Mau ngapain lagi kita? Bisa nggak macam-macam kalau sudah bersama Allah? Nah, jadi untuk teman semua, untuk yang pertama kita zikir duduk timpuni dikuatkan dulu. Ya minimum 30 menit lah, minimum 30 menit kuatkan dulu zikirnya. Nanti dalam kehidupan pelan-pelan bawa sadar Allahnya. Nah, jadi itu kalau di dalam kehidupan sadar Allahnya sudah aktif, berarti sudah benar. Berarti kita bisa berzikir kapanpun, lagi ngapain pun, waktunya lagi kerja kah, lagi ngobrol kah, lagi kita ngapain aja, pokoknya ada zikir, yaitu zikir yang tak terucap. Bukan lagi sebatas sebutan, tetapi kita tersambungnya kesadaran kita kepada Allah. Itulah yang dikatakan always on 24 jam. Makna 24 jam di sini ya ibarat katanya itu memang kita putus sambung juga, nggak ada yang 24 jam total. Tetap ada putus sambung, tetapi kita istilahnya ya banyak zikirnya itu terkonek terus lah. Tersambung terus, terhubung terus pada Allah. Nah, jadi teman-teman semua harus dipahami, zikir itu jangan hanya di saat duduk, tetapi harus bisa dibawa dalam kehidupan. Semoga ini bisa dipahami, bukan sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah, tetapi sebanyak-banyaknya kita ada kesambungan kepada Allah. Sebanyak-banyaknya kita sadar kepada Allah. Itu yang dikatakan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.